Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Amalia, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27030253221. Di sini saya akan membawakan uji kinerja dengan tema sholat berjamaah pada kelas 7 di SMPIT Ihsanul Fikri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Fahma bisa ke depan memimpin berdoa bersama. Terima kasih Mbak Fahma, silahkan ke tempat. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menyanyi dulu ya, nyanyi nasional, yaitu dengan judul Garuda Pancasila. Oke, silahkan. 1, 2, 3. Kita presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Oke. Az-Zakiyatul Husna, Aila Prisa, Aisyah Farhana, Ajeng Kirana, Alia Rafiqatul, Alia Soraya, Anissa Nabila, Akila Nadia. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sehat wal afiat. Oke, alhamdulillah kita udah presentasi, alhamdulillah masuk semua ya. Oke, kita akan masuk tema tentang sholat berjamaah. Tapi sebelumnya kita akan mereview pembelajaran sebelumnya ya. Pembelajaran sebelumnya tentang apa? Sholat fardu. Oke ya, tentang sholat fardu di sini. Sholat fardu itu adalah sholat wajib bagi setiap muslim. Ada 5 waktu. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang setiap hari kita lakukan. Oke.
kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang sholat berjamaah. Oke, apa sih tujuan kita sholat berjamaah? Pertama, ya, apa yang kita akan bahas dalam pembelajaran hari ini? Yaitu satu, apa? Siswa memahami pengertian hukum dan dalil sholat berjamaah. Oke, ya. Pengertian sholat berjamaah sudah tahu belum? Apa itu? Sholat yang dilakukan bersama-sama. Ada apa? Ada imam dan makmum. Oke? Kemudian di sini dilakukan secara bersama-sama. Tidak boleh yang namanya makmum itu mendahului siapa? Imam, ya. Maka kita di sini hukum untuk sholat berjamaah yaitu sunnah muakkad. Tapi nanti ketika kalian bertemu dengan perbedaan hukum itu tidak apa-apa, ya. Ada yang mengatakan ini fardu kifayah, ada yang mengatakan ini fardu ain, ya. Kita tidak apa-apa. Ada juga yang membahas tentang sunnah muakkad, ya. Oke. Salat berjamaah selanjutnya. Dalil salat berjamaah. Salatul jamaati tafdulu atau afdalu minas salatil fardhi bi 27 darajah. Artinya apa? Salat berjamaah lebih utama dibandingkan, ya, 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Berarti kalau kamu dihadapi dengan, ya, di sini ada temanmu sendiri, di sini ada kamu, ya, sama-sama sholat zuhur. Kalau kamu sendiri-sendiri, di situ kamu hanya mendapatkan pahalanya satu-satu. Tapi gimana supaya kita pahalanya banyak? Ya, temanmu dan kamu bersatu untuk berjamaah. Siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum. Nah, dengan ini sholat berjamaah akan terjadi. Dan sebelum adanya sholat berjamaah, ya, sebelum kita sholat berjamaah, kita tunjuk dulu nih, siapa yang mau jadi imam, siapa yang jadi makmum. Oke? Tujuan kedua dalam pembelajaran kita yaitu, ya, kita akan menjelaskan tata cara dan syarat sah sholat berjamaah. Oke? Dari sini saya akan meminta 2 atau 3 siswa untuk maju ke depan untuk kita praktek yang mana bagaimana sih tata cara sholat berjamaah. Oke, silahkan siapa yang mau maju. Nah, ini kita mensimulasikan tentang tata cara sholat berjamaah. Oke, ya. Kalau yang jamaahnya semua dan imamnya itu perempuan, berarti, ya, dia sejajar. Ini menjadi imam yang tengah, ya. Kemudian kanan kiri menjadi makmum, ya. Oke. Ini untuk jamaah dan imamnya semua perempuan. Oke. Bagaimana kalau misalkan imamnya laki-laki, jamaahnya perempuan atau makmumnya perempuan? Bagaimana posisinya? Ya, imamnya di depan, jamaah atau makmumnya di belakang. Silahkan. Ini posisi ketika kita imamnya laki-laki, makmumnya perempuan, ya. Nah, kalau misalkan imamnya laki-laki, makmumnya juga laki-laki, bagaimana? Ya, kalau agak mendekat, nah, ya, dia akan. Kalau misalkan hanya berdua, oke, dia agak mendekat, ya. Oh, kalau misalkan dia lebih dari satu, ya, boleh di belakangnya. Misalkan saya juga menjadi makmum, ya. Ini laki-laki, ini laki-laki. Oke? Paham sampai sini? Ya. Syarat sahnya apa? Pertama, ya, sudah dalam keadaan berwudu, suci dari hadas besar dan kecil. Oke. Kemudian seorang imam, ya, juga sudah bebas dari hadas kecil dan besar dalam keadaan suci. Begitu juga dengan makmum, ya.
Imamnya sholat zuhur, niatnya sholat zuhur ya. Ini juga makmumnya harus mengikuti gerakan dan juga menyimak bacaan dari imam ya. Maka ketika misalkan sudah misalkan 2 rakaat dalam keadaan sholat, saya datang sebagai apa? Makmum yang masbuk. Apa itu masbuk? Ya, orang yang telat mengikuti jamaah, namanya masbuk. Apa yang saya lakukan? Saya akan langsung mengikuti imam. Allahu Akbar. Langsung mengikuti gerakan imam. Saya sebagai masbuk, ya. Nanti saya karena misalkan ini sudah 2 rakaat, padahal mau sholat zuhur, ya. Berarti saya telat 2 rakaat. Nanti saya lanjutkan setelah imam salam. Imam salam, saya langsung berdiri menambah berapa? 2 rakaat. Oke, silakan Mbak Sabrina dan teman-teman, silakan kembali ke tempatnya. Oke, ya. Sampai sini ada mau tanyakan tentang tata cara? Tidak? Oke, ya. Kemarin kita punya kelompok ya. Ada kelompok yang sudah dibagi ya. Ada kelompok, berapa kelompok? 3. Nah, di sini kita akan membuat sebuah proyek yang mana kita akan membuat poster supaya akan membuat orang tertarik untuk sholat berjamaah. Karena kebanyakan yang kita lihat di luar sana ya, mendengar azan tapi tidak sadar bahwasanya itu panggilan untuk sholat berjamaah ya. Maka di sini bagaimana nanti kita bikin poster, yaitu membuat orang-orang di sekitar kita semangat untuk sholat berjamaah. Nanti judulnya yaitu Indahnya Sholat Berjamaah. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada pertanyaan? Atau kita langsung kumpul dengan kelompok masing-masing? Oke, silakan boleh berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke, setelah kalian membuat proyek tentang poster tentang sholat berjamaah, silahkan sekarang kita presentasikan setiap proses pembuatan poster tersebut, ya. Kita awali dari grup atau kelompok disiplin. Oke, silahkan maju 2 orang untuk mempresentasikan apa sih yang bisa diambil dari sholat berjamaah dari sisi kedisiplinan. Silahkan. Oke, silahkan bisa presentasikan poster apa sih yang dibahas. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema kedisiplinan, yaitu jangan telat ke masjid, ayo berjamaah denganku. Jadi disiplin tentang sholat berjamaah itu disiplin tentang taat kepada imamnya. Contohnya nggak mendahului imamnya, terus sama nggak berisik di masjid, sama disiplin tentang waktu. Kalau sholat subuh tuh harus dilaksanain pas waktu sholat subuh, nggak boleh pas matahari mau terbit. Sekian dari kami. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke kelompok selanjutnya, yaitu dari tema apa? Kerjasama. Oke, silakan maju Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kerjasama dalam sholat berjamaah. Jadi kerjasama dalam sholat berjamaah itu ada menjaga ketenangan. Jadi kalau misal udah adzan itu diusahain buat nggak ngobrol, habis itu nggak main-main sendiri.
Yang kedua, ada menjaga kebersihan di tempat ibadah atau masjid. Jadi kalau misal ada kotoran, usahain itu buat dibersihin atau disapu. Yang ketiga, merapatkan shaf. Jadi kalau ada shaf yang kosong itu, jangan nunggu disuruh-suruh sama imam. Langsung aja inisiatif buat geser shafnya, dirapetin. Yang terakhir, mengikuti gerakan imam. Jadi kita tuh nggak boleh mendahului gerakan imam, karena biasanya itu tuh bakalan nggak sah sholatnya. Habis itu, keutamaan sholat berjamaah itu, sholat berjamaah 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Mungkin itu hanya itu yang kami sampaikan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kebersamaan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini kita dapat tema yang kebersamaan. Salah satu contoh dari kebersamaan dalam sholat berjamaah itu kita dapat menyambung tali silaturahmi antar umat muslim. Jadi kan biasanya kalau di masjid itu kan ketemu dengan jamaah yang lainnya, dan itu kan bisa saling mengenal satu sama lain, terus juga bisa menyambung silaturahmi. Apa dalil dari sholat berjamaah? Terima kasih. Silahkan, boleh dijawab. Hadis keutamaan sholat berjamaah itu, sholatul jamaati tafdulu sholatul fadhi bisaba'in wa isyrina darajah. Artinya, sholat jamaah 27 lebih utama dari sholat sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Mau pahala banyak, sholat jamaah solusinya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillah masing-masing kelompok sudah mempresentasikan temanya masing-masing dengan baik ya. Sampai sini gimana kira-kira? Apa ada yang belum paham tentang sholat berjamaah? Oke ya. Untuk terakhir saya akan membagikan pertanyaan reflektif ya. Silahkan nanti bisa dijawab. Sudah? Oke ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran kita ya pada hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Alhamdulillah ya. Yang penting adalah setelah pembelajaran ini kita harus memegang teguh tentang sholat berjamaah ya. Tadi ada yang membahas tentang akan membuat ketenangan ya, disiplin. Sebenarnya sholat berjamaah itu semuanya tujuannya adalah positif, kebaikan. Oke? Sampai sini mudah-mudahan pembelajaran kita dapat kita ambil hikmahnya dan kita juga bisa ambil pelajarannya, dan juga jangan lupa kita praktekkan. Tadi yang poster-poster tadi boleh dikumpulkan. Ini semua yang kalian kerjakan ya. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Oke? Paham sampai sini? Oke ya. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang sholat sunnah ya. Maka tetap semangat untuk belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.